Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada akhir bab, yaitu latihan soal akhir bab ya, mengenai turunan diferensial fungsi. Kita mulai saja dari nomor 1. Di sini diketahui fungsi fx sama dengan bla bla bla, nilai dari f3 plus dikurangi f3 per h. Nah, ini sama saja definisi fungsi ini. Kok definisi fungsi? Ini definisi turunan. Ya. Tapi turunannya itu langsung dievaluasi pada nilai x sama dengan 3. Ya. Jadi kita tahu fungsi fx-nya itu sama dengan 5 dikurangi 3x pangkat 2. Kan gini. Nah, terus ini ada 3-nya. Ini ada limitnya, ini merupakan definisi turunan f absen x. Berapa dia? Nah, tinggal kita turunkan. 2-nya maju ke depan ya. 2 kali 5 min 3x kali 2 min 1 kali. Nah, yang diturunkan min 3. F absen x sama dengan min 6 kali 5 min 3x. Nah, seperti ini. Kita tinggal evaluasi untuk nilai x-nya sama dengan 3. Berarti x sama dengan 3. Evaluasi f3 sama dengan min 6 kali 5 min 3 kali 3 sama dengan min 6 dikali 5 min 9. Ini jangan sampai salah. Biasanya siswa itu kadang-kala 5 dikurangi 3 dulu baru dikalikan 3. Nah, itu kan salah kaprah sekali. Mestinya ini dikalikan dulu. Nah, min 6 dikalikan min 4 sama dengan berapa? 24. Selesai. Lanjut. Ada ya di situ. Kemudian di sini ada fx adalah suatu fungsi terdefinisi untuk x elemen domain fungsi dengan df pada selang bla bla bla. Rumus fungsinya sekian-sekian. Dengan hasil limit. Nah, ini definisi turunan lagi. Turunan, namun turunan untuk c. Iya kan? Turunan untuk c. Berarti kita bisa menuliskan seperti halnya tadi ya, bahwa fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 12x min 6. F absen x-nya sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 12. Nah, ini nilai turunannya adalah setelah kita mengevaluasi, jadi f absen f absen c sama dengan 3c kuadrat plus 6c min 12 sama dengan 12 sama dengan 3c kuadrat plus 6c min 24 sama dengan 0 kali 1/3. Berarti c kuadrat plus 2c min berapa nih? 8 ya? 8 sama dengan 0. Berarti c kali c sama dengan 0 plus 4 min 2, c sama dengan 2 dan c sama dengan min 4. Iya kan? Nah, ada di situ jawabannya. 2 dan min 4. Lanjut ke permasalahan nomor ketiga. Jangan lupa camilannya. Ini materinya turunan, tapi masih mudah sih ya. 3 masih sambil merem ini nomor 3 ini. Y sama dengan 7x pangkat 3 plus 5x plus 3. Y absen sama dengan 3 kali 7 kali x 3 min 1 plus 5 kali x pangkat 1 kurangi 1. Kalau konstan turunkan kan 0. Nah, berarti sama dengan Y absen sama dengan 21x kuadrat plus 5. Kenapa 5? X pangkat 0 itu kan 1. 5 kali 1, 5. Nah, hasilnya 21x kuadrat plus 5. Benar ya? Kemudian 4. Fx sama dengan 3 pangkat 2/3. Waduh, x-nya ketinggalan. Plus 2x kali akar x plus 2. Nah, kita diminta untuk mengevaluasi f absennya. F absennya terlebih dahulu ya, sama dengan ini kalau saya gabung berarti kan x pangkat 1 akar x sama dengan
X pangkat 1, X pangkat setengah sama dengan X pangkat 3/2. Bener kan? X pangkat 3/2. Berarti saya bisa tulis 3 dikali 2/3 X pangkat 2/3 min 1 plus 2 kali 3/2 kali X pangkat 3/2 min 1 plus 2 itu turunannya 0. Nah, seperti ini. 0 ya. Berarti kita bisa menjawab coret-coret X sama dengan 2 X pangkat min 1/3. 3 plus coret-coret 3X pangkat setengah, ya kan? Nah, berarti F absen X sama dengan 2 per akar X pangkat 3 plus 3 akar X. F absen 1 sama dengan 2 per akar 1 pangkat 3 plus 3, 1 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Ada di situ. Kayaknya gampang gitu ya. Nanti kalau biasanya kalau pas hari hanya atau pas mengerjakan sendiri kok susah pak, wah itu berarti belajarnya kalian nggak serius itu. Lanjut yang nomor ke-5. Nomor ke-5 ya. Fx sama dengan X kuadrat min 1 dikalikan X pangkat 3 plus 1. Nah ini kan sama-sama U kali V. U absen sama dengan 2X, V absen sama dengan 3X. Gitu kan? Berarti F absen X itu sama dengan U absen V plus U V absen. F absen X sama dengan U absen sama dengan 2X dikalikan V-nya adalah X pangkat 3 plus 1 plus U-nya adalah X kuadrat min 1 kali 3X. Ya kan, V absennya. Berarti F absen X sama dengan 2X pangkat 4 plus 2X plus 3X pangkat 3 min 3X. Ya kan. Nah berarti F absen X sama dengan 2X pangkat 4 plus 3X pangkat 3. Berapa nih? Ya, min X. Ya bener ya. X kuadrat min 1 X pangkat 3. Aduh Pak Jul salah ini. 3X kuadrat, ya Allah. 3X kuadrat, 3X kuadrat berarti 3X 3 pangkat 4. Ini 3X kuadrat. Nah udah ketemu. F absen X sama dengan 7. Bener 7 nih. 3X pangkat 4 tambah ini 5X pangkat 4 kemudian min 3X kuadrat plus 2X ada di situ. Ada ya, kalian bisa simak. Lanjut nomor ke 5. Oh 5 udah. 6. Ampun ini masih garis singgung ini. Rumus malah Pak Jul buat orek-orekan. Jangan ampun. Tadi rumus lagi. Nomor 6. AX pangkat 3 plus 9X plus 2. Di situ F absen 1 sama dengan 0. Nah berarti kita diminta untuk mencari A ya. Berarti ini Fx, maka F absen X sama dengan 3AX kuadrat plus 9. F absen 1 sama dengan 3A1 kuadrat plus 9 sama dengan 0. 3A sama dengan min 9, A sama dengan min 9 per 3 sama dengan berapa nih? Min 3 ya? Min 3. Nah berarti kita tinggal evaluasi bahwa Fx itu kan sama saja. Oh,
F absen langsung. F absen sama dengan min 3. A-nya masuk min 3. Berarti kan min 9x kuadrat plus 9. Kalau 1 berarti F absen 1. Sorry, min 1 ya di sini. Min 9 kali min 1 kuadrat tambah 9 sama dengan min 9 plus 9 sama dengan 0. Ada di situ. Lanjut 7. Bahwa fx sama dengan akar x kuadrat plus 2x itu sama dengan x kuadrat plus 2x pangkat setengah. Maka f absen x itu sama dengan pangkatnya ke depan ya. Setengah kali x kuadrat plus 2x pangkat setengah min 1 kali turunannya 2x plus 2. Nah, berarti sama saja f absen x sama dengan setengah kalikan x kuadrat plus 2x min setengah kali berapa nih? 2x plus 2. Nah, ini sebenarnya duanya bisa saya keluarkan ya, duanya ya. Saya tulis gini, saya revisi ya. 2, ini kan duanya bisa keluar. 2 kali x plus 1, kan gitu. Ini kalau misalkan kita kalikan kan kembali lagi ke sini. Ya, ini coret dengan ini, ya kan? Berarti f absen x sama dengan x plus 1 per akar x kuadrat plus 2x. Yang diminta adalah f absen 2. F absen 2 sama dengan 2 tambah 1 per akar 2 kuadrat tambah 2 kali 2. 3 per akar 8 sama dengan 3 per akar 4 kali 2 sama dengan 3 per 2 akar 2. Nah, ini hasil akhirnya 3 per 2 akar 2. Ada ya. Lanjut ke nomor ke-8. Nah, nomor 8 kita bisa bentuk fungsinya bahwa y sama dengan x per x kuadrat min 1. Nah, ini kan sama dengan u per v. Nah, u absen sama dengan 1, v absen sama dengan 2x. Nah, otomatis y absen itu sama saja u absen v min u v absen per v kuadrat. Ya kan? U absennya 1 dikali v x kuadrat min 1 dikurangi u nya x, v absennya 2x per v kuadrat x kuadrat min 1. Nah, y absen sama dengan x kuadrat min 1 min 2x kuadrat per, oh ini dikuadratkan ya. Nah, berarti berapa nih? Nanti bisa keluar sebenarnya. X kuadrat min 1 pangkat 2 sama dengan min x kuadrat min 1 per x kuadrat min 1 kuadrat. Ada ya di situ yang E. Yang E. Kemudian untuk yang ke-9. Nah, ini turunan rantai. Kalau ini tentang turunan rantai ini. Fx sama dengan x kuadrat plus 6 pangkat 4. Maka f absen x itu sama dengan 4 dikali x kuadrat plus 6 pangkat 4 min 1 kali turunannya ini, yaitu 2x. Maka f absen x sama dengan 8x kali x kuadrat plus 6 pangkat 3. Ada di situ. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10. Persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat plus x di titik 1,2. Nomor 10. Nah, ini diingat-ingat ini. Pertama, fx sama dengan x kuadrat plus x
pada 1,2. Lihat dulu, kita cari gradien. Cari gradien itu adalah M sama dengan F absen X. Evaluasi F absen X sama dengan 2X plus 1. Maka F absen X-nya berapa? X-nya 1. X sama dengan 1. Ini kan koordinat X-nya kan 1. F1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 2 tambah 1 sama 3 sama dengan 3. M sama dengan 3. Titiknya 1,2. Nah, berarti tinggal cari persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min 2 sama dengan 3 kali X min 1. Y min 2 sama dengan 3X min 3. Ya kan? Berarti misalkan ini saya bawa ke kiri semua, berarti kan sama dengan 3X min Y min 3 plus 2 sama dengan 0. 3X min Y min 1 sama dengan 0. 3X min Y min 1 sama dengan 0. Ada ya di situ. Kemudian 10. Persamaan garis singgung pada kurva bla 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 dengan gradien M sama dengan 5. Nah, berarti nomor 11 itu punya kurvanya Y sama dengan X kuadrat plus X min 12. Nah, M-nya itu sama dengan 5. Iya kan? Nah, berarti Y absen itu sama dengan 2X plus 1. Nah, itu sama dengan 5. Berarti 2X sama dengan 5 min 1. X sama dengan, ini 4 ya, X sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Y-nya belum tahu. Y-nya masuk ke kurva. Berarti Y sama dengan 2 pangkat 2 plus 2 min 12. Y sama dengan 4 plus 2 min 12. Y sama dengan 6 dikurangi 12 sama dengan min 6. Berarti titiknya adalah kita tinggal membuat garis M sama dengan 5, kemudian titiknya 2, min 6. Maka kita bisa menulis Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Seperti ini. Y min 6 berarti plus 6 sama dengan M-nya 5 kali X min 2. Y plus 6 sama dengan 5X min 10. Ya kan? Misalkan saya bawa ke kiri semua, berarti 5X min Y min 6 min 10 sama dengan 0. 5X min Y min 16 sama dengan 0. Selesai. Clear ya, 11. Kemudian yang ke habis. Kemudian kita yang ke 12. Yang ke 12 ya. Salah satu persamaan garis singgung kurva Y sama dengan bla 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 yang sejajar dengan garis. Nah, kalau sejajar dengan garis itu adalah berarti dia gradiennya itu sama. Ya. Gradiennya sama. Ya kan? Gradiennya sama. Maka untuk mencarinya kita cari gradiennya terlebih dahulu. Yang nomor ke-12. Di situ ada 5X ditambah Y ditambah 3 sama dengan 0. Otomatis kalau kita bawa ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C, kita bisa peroleh Y sama dengan min 5X min 3. Nah, gradien itu kan M ini. Nah, ini merupakan gradien. Atau angka yang nempel di X ini adalah gradien. Jadi kita sudah punya bahwa gradiennya adalah M sama dengan min 5. Nah, kemungkinannya adalah di situ ada kurva. Y sama dengan 2X pangkat 3 min 5X kuadrat min X plus 6. Kalau kita turunkan Y absen sama dengan 6X kuadrat min 10X min 1. Seperti ini. Nah, itu sama dengan min 5. Ya. Karena ini Y absen X sama dengan min 5. Karena dengan apa? Karena bahwa
Y absen X itu sama dengan gradien. Nah, maka kita bisa memiliki 6x kuadrat min 10x min, bukan min ya, berapa ini, min 1 plus 5 berarti plus 4 sama dengan 0. Kalikan 1/2 x kuadrat min 5x plus 2 sama dengan 0. 3x dikalikan dengan ini x sama dengan 0, otomatis min kok min 2 ya? Kita mau mencari x loh. Persamaan garis singgung yang sejajar dengan kurva ini. Berarti sebentar. (6x kuadrat min 10x min 1). Benar itu? Berapa ini? Min 1 min 2, benar ya. Nah, berarti kan 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3, dan x sama dengan 1. Ya kan? Berarti kita punya nilai kemungkinan, dua kemungkinan titik, yaitu 1 dan 2/3. Ya kan? 1 dan 2/3. Coba misalkan Pak Jul mau pakai x sama dengan 1. X sama dengan 1 dengan, maka kita bisa mengevaluasi nilai y-nya adalah dengan cara masukkan nilai y-nya sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 min 5 kali 1 kuadrat min 1 plus 6. Y sama dengan 2 min 5 min 1 plus 6 sama dengan berapa nih? Ini min 5 min 1. Nah, ini hilang ya, berarti y-nya 2. Maka kita punya titik yaitu 1,2. Padahal M-nya jelas min 5. Berarti kita bisa hitung Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Seperti ini. Y min 2 sama dengan M-nya kan jelas min 5 nih. Min 5 ini ya. Min 5 berarti min 5 kali X min X1-nya adalah 1. Seperti ini. Y min 2 sama dengan min 5x plus 5. Maka kalau misalkan saya bawa ke kanan ya, ke kanan itu kan berarti 5x plus y min 7 sama dengan 0. Ada enggak di situ? 5x plus y min 7 sama dengan 0. Nah, ternyata ada. Nah, kalaupun toh ini nanti tidak ada ya, ingat, kalaupun toh ini tidak ada, Pak Jul kan hanya mengambil untuk nilai X sama dengan 1. Ini peluang pertama ini. Kemungkinan pertama. Nah, kemungkinan kedua dengan cara yang sama seperti ini, tapi kamu gunakan X-nya sama dengan 2/3. Ya, kalau misalkan belum ketemu jawabannya. Ya. Jadi kemungkinan yang kedua ya kalian ngerjain X sama dengan 2/3 seperti ini. Sama persis. Gitu ya. Lanjut ke 13. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan bla 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 yang tegak lurus dengan X sama dengan 3Y min 6. Berarti sama persis ya, seperti yang tadi. Kita bisa gunakan 13 bahwa Y sama dengan X akar 2X seperti ini. Sedangkan garisnya adalah X plus 3Y min 6 sama dengan 0. Kita bisa 3Y sama dengan min X plus 6. Y sama dengan min X/3 plus 6/3. Y sama dengan min 1/3 X plus 2. Nah, ini disamakan dengan Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kan udah ketemu bahwa M sama dengan min 1/3. Nah, karena tegak lurus maka
ini M1 ya, anggap ini M1, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya min 1/3 kali M2 sama dengan min 1. M2 sama dengan 3. Nah M2 nya 3. Nah M2 nya 3 itu diperoleh dari sini nih, ya kan, dari turunannya. Nah turunan ini berapa? Turunan ini adalah, saya tulis lagi ya, X akar 2X sama dengan akar 2 kali X kali akar X sama dengan akar 2 kali X pangkat 1 kali X pangkat 1/2. Berarti Y sama dengan akar 2 kali X pangkat 3/2. Kalau Y absen itu sama dengan 3/2 kali akar 2 kali X pangkat setengah, gini kan. Nah ini kalau misalkan di gimana, 3 akar 2/2 akar X ya, ini absennya disama dengankan dengan gradiennya, bahwa M2 nya itu sama dengan 3, ya kan, sama dengan 3 kan gitu. Ini kan bisa dicoret, ini coret. Ini juga bisa dibagi nih. Nah ini tinggal akar 2. Berarti X akar X itu sama dengan akar 2. Berarti X sama dengan 2. Nah kalau X sama dengan 2, masukkan saja ke sini. Maka Y nya sama dengan, pakai yang persamaan kurvanya ya, X akar 2X, Y sama dengan 2 akar 2 kali 2, Y sama dengan 2. 2 kali 2 itu 4, di akar itu 2. Nah sama dengan 4. Berarti koordinatnya adalah 2,4. Nah baru dipikir persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, ya kan. Berarti Y min Y1, Y min 4 sama dengan M nya adalah 3 kali X min X1 nya 2. Y min 4 sama dengan 3X min 6, Y sama dengan 3X min 6 plus 4, Y sama dengan 3X min 2. Ada di situ yang D. Tarik napas dulu. Kita lanjut ke yang nomor 14 ya. Diketahui seperti ini himpunan batas-batas nilai X agar fungsi naik. Nah, agar fungsi naik kita perlu menggunakan prasyarat ya, bahwa f absen X itu lebih dari 0. Jadi 14 ini kita bisa menuliskan bahwa Y-nya itu kan seperti ini. X kuadrat plus 2X min 3 pangkat 2 agar naik f absen X itu lebih dari 0. Evaluasi aja ini, atau kalau di sini Y absen lebih dari 0. Berarti Y absen sama dengan 2 kali X kuadrat plus 2X min 3 pangkat 2 min 1 kali turunannya 2X plus 2, seperti ini. Nah otomatis Y absen itu sama dengan 2 dikali 2 kali X kuadrat plus 2X min 3, ya kan, karena 2 kurangi 1 kan 1, kalikan ini 2 nya udah maju ke depan, X plus 1. Nah ini dilebihkan 0. Nah berarti saya bisa faktorkan ini ya, jadi X plus 3 kali X min 1 kalikan X plus 1 lebih dari 0. Yang diminta adalah positif. Berarti pembuat nolnya adalah X sama dengan min 3, X sama dengan 1, X sama dengan min 1 ya. Nah maka kita tinggal lukiskan ke dalam interval garis. Di sini min 3, min 1, 1, buat garis seperti ini. Kita uji untuk 0 di sini. 0 saya masukkan ke dalam persamaan sini. Hasilnya berapa? 0 ya.
Min kali plus, hasilnya min. Berarti di sini itu min. Ya kan? Selang-seling, ini plus, ini plus, ini plus, ini plus, ini min, ini min. Yang diminta positif. Nah, berarti daerah agar fungsi naik adalah min 3 kurang dari X kurang dari min 1 dan X lebih dari 1. Selesai. Kemudian nomor 15. Nah, kalau turun itu kebalikannya. Kalau tadi naik itu F absen X lebih dari 0, kalau turun itu kebalikannya. Ya. Kebalikannya berapa? Kebalikannya nomor 15. F absen Fx-nya ya, maksud saya Fx sama dengan X pangkat 3 plus 3X kuadrat min 9X min 1 turun, berarti F absen X kurang dari 0. Turunkan dulu F absen X sama dengan 3X kuadrat plus 6X min 9 kurang dari 0. Nah, ini bisa keluarkan 3-nya. 3 kali X kuadrat plus 2X min 3 kurang dari 0. Kurang dari 0 itu yang dicari yang negatif. Kita faktorkan X kali X, ini berarti plus 3 min 1 sama dengan 0. X sama dengan min 3, X sama dengan 1. Buat garisnya, ini min 3, ini 1. Buat garis seperti ini, 0. 0 dimasukkan. 0 dimasukkan itu hasilnya akan negatif ya. Nah, negatif. Nah, berarti kalau 0 itu negatif, berarti ini daerah hasilnya, ya kan? Karena yang dikendaki kan yang negatif. Ini positif, ini positif, ini positif. Berarti min 3 kurang dari X kurang dari 1 ada di situ. Lanjut untuk nomor 16. 16 ya. Wah, 1 lembar termasuknya cuman 4 soal ya. Tidak masalah. Nilai minimum kurva pada interval min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini sebenarnya nilai interval minimumnya kita bisa mengevaluasi dari masing-masing titiknya ya. Coba kita evaluasi. Di situ fungsinya Fx sama dengan Y X pangkat 4 min 4 X pangkat 3 plus 4. Kalau kita turunkan ya, Y absen X, Y absen itu aja ya, 4 X pangkat 3 min 12 X kuadrat, seperti ini. Nah, kalau kita absenkan, ini X kuadratnya kan disama dengan kan 0 ya. Itu kan kita punya 4X kuadrat kali X min 3 sama dengan 0, ya kan? Berarti X sama dengan 0, satunya lagi X sama dengan 3. Berarti kita perlu mengevaluasi siapakah yang minimum. Minimumnya kan antara min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kan anggotanya kan jelas. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Ya kan? Ada 5. Evaluasi saja untuk nilai Fx sama dengan X pangkat 4 min 4 X pangkat 3 plus 4. Dievaluasi. Ini ditambah X sama dengan 3. Ya. Nah, saya evaluasi ya untuk yang nilai berapa ini? Min 2 dulu. F min 2 sama dengan min 2 pangkat 4 min 4 kali min 2 pangkat 3 plus 4 sama dengan 8 ditambah min 8 kali 4 32 ya. Ini min 2 pangkat 4 itu 16. 16 tambah 32 ya kan, tambah 4 ya, sama saja 52. Ini gede termasuknya. Kemudian F0 kalau saya masukkan kan jelas 0 pangkat 4 min 4 kali 0 pangkat 3 plus 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kalau coba saya cari ujungnya 2 ini, F2. Nah, berarti kan 2 pangkat 4 min 4 kali 2 pangkat 3
plus 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2, 4 kali 4 16, min 32 plus 4 sama dengan min 12. Nah, di sini kan kelihatan yang paling minimum siapa? Min 12. Nah, tapi ternyata di sini ada X sama dengan 3. Coba kita evaluasi F. Oh, tapi dalam interval kok ya. Intervalnya sudah dibatasi. Berarti kan X sama dengan 3 tidak mungkin gitu. Ya kan? Berarti yang paling minimum adalah min 12. Seperti itu. Lanjut nomor 17 ya. Nomor 17 kita diminta untuk mencari nilai stasioner. Nah, ini berarti tinggal diturunkan ya nomor 17 itu. Ini termasuknya ruwet fungsinya kelihatannya. 4x dikurangi 3x min 1 dikalikan akar pangkat 3x min 1 pangkat. Ini 3 ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa disingkat ya. Atau kita bisa ringkas ini. Itu kan sama saja bahwa fx itu sama dengan 4x dikurangi 3x min 1. Ini kan pangkat 1. 1 tambah sepertiga. Ya kan, 1 tambah sepertiga itu sama dengan 4/3. Nah, kemudian kalau diminta untuk mencari nilai stasionernya, kita bisa turunkan bahwa f absen x itu sama dengan 4. Ini kan diturunkan jelas 4. Dikurangi 4/3 kali 3x min 1 pangkat sepertiga, karena dikurangi 1 ya, dikalikan dengan 3, turunan 3x min 1 kan 3, ini coret, berarti f absen x sama dengan 4 min 4 kalikan 3x min 1 pangkat 1/3. Nah, seperti ini. Nah, untuk stasioner itu f absen x itu disama dengankan 0. Berarti sama saja 4 ini kan disama dengankan 0. 0 sama dengan 4 min 4 kali 3x min 1 pangkat 1/3. Dan ini kan sama dengan 4 kali 3x min 1 pangkat 1/3 sama dengan 4. Coret sama dengan 1. 3x min 1 pangkat 1/3 sama dengan 1. Ya kan? Nah, berarti kan otomatis 3x min 1 sama dengan 1. 3x sama dengan 2. X sama dengan 2/3. Nah, X-nya itu 2/3. Berarti kita untuk mencari nilai Y-nya berapa? Ya masukkan saja ke kurvanya. Masuk ke kurvanya, Fx-nya itu kan sama dengan 4x min 3x min 1 pangkat 4/3. Masukkan 2/3, F 2/3. 4 kali 2/3 min 3 kali 2/3 min 1, ya kan? 4/3. Coret. F 2/3 sama dengan 8/3 dikurangi, ini kan 2 kurangi 1 ya, 1 sama dengan 8/3 kurangi 3/3. F 2/3 sama dengan 5/3. Jadi jawabannya adalah 2/3,5/3. Apakah ada di situ? 2/3 dengan 5/3 ada ya di sini ya, yang D untuk yang ke-17. Kemudian kita lanjut ke permasalahan yang nomor 18 ya. 18, nilai maksimum fungsi dari fx sama dengan 4x pangkat. Nah, ini juga dibatasi intervalnya untuk nilai fx ya. Berarti kita bisa mencari nilai, saya tulis dulu nomor 18 ya. Kalau misalkan ada backsound lagu mohon dimaklumi ya, kita hidup, Pak Jul belum punya studio, jadi ya seadanya lah. Misalkan ada suara hewan, kambing atau tetangga yang sedang mendengarkan musik, harap dimaklumi ya. Semoga saja bisa punya studio sendiri sih.
kita turunkan pertama. Di situ saya catat dulu ya, intervalnya adalah gini. Saya turunkan dulu. F absen X itu sama dengan 12X kuadrat min 30X plus 12 itu saya sama dengan kan 0. Kemudian ini bisa saya bagi dengan 1/6 ya kan. Jadi 2X kuadrat min 5X plus 2 itu sama dengan 0. Kemudian saya faktorkan 2X dikalikan dengan X sama dengan 0. Ini tentunya adalah min 2 min 1 ya kan. Berarti 2X min sama dengan 1, X sama dengan setengah, kemudian satunya adalah X sama dengan 2. Nah berarti nanti kita evaluasi nilai minimum maksimumnya. Kita mengevaluasi nilai ini 1, 2 ditambah intervalnya, yaitu min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Nah nilainya berapa saja yang harus kita evaluasi? Min 2, min 1, 0, setengah, 1, dan 2. Yang kita evaluasi ini karena sudah diberikan rentang apa ini istilahnya, rentang areanya. Nah berarti kita evaluasi terlebih dahulu untuk F min 2. X sama dengan min 2, maka F min 2 sama dengan 4 kali min 2 pangkat 3 min 15 kali min 2 kuadrat plus 12 kali min 2 plus 9. Ya kan? Nah ini kalau saya hitung di belakang layar itu hasilnya adalah min 107. Ini jelas bukan maksimum. Kemungkinan. Coba kalau Pak Jul pakai 0. Kalau F0 X sama dengan 0 itu jelas F0 itu sama dengan 9. Coba pakai setengah, X sama dengan setengah, maka F setengah itu sama saja 4 kali setengah pangkat 3 min 15 kali setengah pangkat 2 plus 12 kali setengah plus 9. Hasil akhirnya F setengah itu hasil akhirnya adalah 11/3/4. 11/3/4. Nah ternyata turun dia. Naik ya ini ya. Ini naik terus ini. Nah coba mestinya kalau ini kan trafficnya naik ya dari 9 ke 11/3/4. Berarti satunya tidak perlu saya cari karena dia sudah naik. Berarti maksimumnya kemungkinan besar kan 2. Seperti itu. Coba saya bandingkan X sama dengan 2. F2 sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 min 15 kali 2 pangkat 2 plus 12 kali 2 plus 9. F2 itu sama saja. Hasilnya kalau kita evaluasi itu hasilnya adalah 5. Loh, benar ya 5 ya? Benar ya 5 ya? 5. Ternyata malah turun. Ya. Malah turun. Nah, ini naik ternyata malah turun. Berarti saya perlu mengevaluasi satu lagi. X sama dengan 1. Saya evaluasi F1 sama dengan 4 min 15 plus 12 plus 9 sama dengan 4 tambah 12 itu 16. 16 tambah 9 itu berapa ini? 16 tambah 9 itu adalah 25 kurangi 15. Berarti sama saja 10. Ternyata maksimumnya tetap yang ini 11/3/4 ya. 11/3/4 ada di sini yang E. Jadi kalau kalian diminta untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, diberikan sebuah interval juga, interval batasan X-nya juga, kalian tetap harus mengevaluasi untuk F absen X sama dengan 0-nya untuk menentukan nilai X. Nanti ditambah dengan nilai intervalnya ini ya, kemudian dicari manakah yang minimum, manakah yang maksimum. Seperti itu. Coba kita nomor 19. Koordinat titik balik maksimum dari persamaan ini ya. X dikalikan X kuadrat bla bla bla. Berarti kita perlu mencari nilai Y absennya 19. Di situ ada Y sama dengan X dikalikan X min 1 pangkat 2. Y sama dengan X kali
X kuadrat min 2X plus 1, ya kan. Y sama dengan X pangkat 3 min 2X kuadrat plus X. Berarti Y absen sama dengan 3X kuadrat min 4X plus 1. Nah, ini disama dengan kan 0 ya. Berarti 3X kali X ya. Min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1/3. X sama dengan 1. Nah, X nya 1/3 dan X sama dengan 1, ya kan. Nah, maka kita bisa mengevaluasi untuk nilai-nilainya. Nah, untuk evaluasi nilai-nilainya, sebentar. Kalau F absen, sebentar. Untuk menentukan nilai turunannya ini benar ya. Kalau misalkan harus yang diminta adalah maksimum berarti Y absen sama dengan lebih dari 0 ya. Y absen itu lebih dari 0. Nah, berarti kita lihat di sini saja 1/3 ini 1, ya kan. Berarti kan 0-nya ada di bagian sini nih. 0 di bagian sini kalau dimasukkan Y absen sama dengan 0 itu kan positif. Ini negatif, ini positif. Nah, kan grafiknya dia turun terus naik, ya kan. Dia turun dulu, turun, naik, kan gini, ya kan. Ini turun. Nah, berarti maksimumnya di mana kira-kira? Maksimumnya ada di sini, di 1/3. Karena kan dia dari puncak terus turun. Ini terlalu ke kiri ya, mestinya saya turunnya gini. Nah, agak ke sini. Nah, seperti ini. Jadi ini dari puncak ini. Dari 1/3 itu dari puncak, kemudian turun, terus naik lagi. Seperti itu. Jadi kita bisa tentukan bahwa di sini adalah 1/3 untuk nilai optimumnya. Nilai optimumnya 1/3, optimumnya maksimum ya, ternyata tinggal dimasukkan F 1/3 itu sama dengan 1/3 dikalikan 1/3 min 1 pangkat 2 sama dengan 1/3 kali ini adalah min 2/3 pangkat 2 sama dengan 1/3 kali 4/9 sama dengan 4/27 ya. 4/27, 1/3, 4/27. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor berapa itu? Nomor 20 ya, terakhir ya. Sudah panjang lebar sekali, hampir 47 menit ini ternyata. Kita diminta untuk mencari grafik fungsinya di situ mengenai nilai maksimum, minimum, atau kemungkinan nilai beloknya. Jadi kita belum tahu sama sekali. Jadi kita bisa mengevaluasi mulai dari fx itu sama dengan 4/3 x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 25x plus 24 setengah. Nah, kalau kita bisa menurunkannya, kalau kita turunkan itu kan jelas f absen x itu sama dengan 4/3 kali 3x pangkat 2 min 2 kali 10x plus 25. F absen x sama dengan coret-coret 4x kuadrat min 20x plus 25. Kan gini. Kalau kita mau buat ke dalam bentuk kuadrat sempurna itu mudah ini. Bahwa f absen x sama dengan 4 kali x kuadrat min 5x plus 25/4. Nah, seperti ini. Kita bisa tuliskan ya, dalam bentuk f absen x sama dengan 4 kali x min 5/2. Sebentar. Ini kan 4 ya. 5/100/4. Sebentar. Ini kan jadinya 2 plus 25. 25 itu sama saja
100 per 6. Bener ya kayak gini ya. X min 5. Sebentar. 10. Salah Pak Jul. 10 per 4. Nah, ini dikuadratkan. Pangkat 2. 10 per 4 dikuadratkan. Nah, berarti kan pembuat nolnya itu kan X sama dengan 5 per 2. Sebenarnya 5 per 2 aja ini. 5, ini kan bisa 5 per 2. Pak Jul kacau ini. Nah, sama dengan 4 kali X min 5 per 2 dipangkatkan 2. Nah, ini disama dengan kan 0. Berarti kan otomatis X min 5 per 2 sama dengan 0. X sama dengan 5 per 2. Nah, berarti kita tinggal selidiki. F min 5, X nya kan 5 per 2 nih. Nah, berarti 5 per 2 kita menyelidiki F absen X lebih dari sama dengan 0. F absen X lebih dari 0. Kita coba ambil X 5 per 2 nya masukkan ke fungsi. F 5 per 2 masukkan ke fungsi, berarti 4 per 3 kali 5 per 2 pangkat 3 min 10 kali 5 per 2 pangkat 2 plus 25 kali 5 per 2 plus 24 1 per 2. Hasil akhirnya adalah F5 per 2 itu sama saja 45 sepertiga. 45 1 per 3. Nah, ini merupakan karena F absen X nya ya. Ini kan lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0, maka dia merupakan titik belok. Titik belok. Karena kalau kita memasukkan X-nya ini ya, kan bisa sama dengan 0. Ini kan juga termasuk mengenolkan kan? Nah, mengenolkan karena bisa mengenolkan, dia adalah titik belok, yaitu 45 1 per 3. Gitu saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Misalkan ada koreksi silahkan kalian tulis di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.